Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Tenang aja di sini ya. Kalau di luar sangat sibuk banget ya. Mana tuh sih, Bu? Di luar, di atas. Ya. Di sini tenang banget. Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mulakan pengajian pada sore hari ini dengan pembacaan niat, kemudian diikuti dengan doa yang biasa kita akan bacakan bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridhahi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safi al-hani ya Wahhab ya Ghani. Alhamdulillah, kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan kesempatan waktu, dipanjangkan umur, diberikan keluangan waktu yang baik untuk sama-sama kita bertemu pada sore hari ini. Sama-sama kita akan lanjutkan dengan pengajian kita di kitab Nujumuz Zahirah di muka surat yang berapa? Adab tidur Adab tidur 63. Secretary 63. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada hari ini kita setelah selesai, nggak tahu bulan yang keberapa, di bab sholat witir ya. Bulan apa itu? bulan kemarin. Pokoknya udah lama ya. Bulan kelas Tahun kemarin ya, betul, tahun kemarin ya, di dalam bulan Islam ini sudah Muharram ya. Baik. Yang penting adalah sesuatu yang kita pelajari di sini ya, walaupun sedikit ya, tetapi kita harus dibantu dengan amalan ya, karena ilmu itu tidak terpisah dengan amal. Ilmu tidak terpisah dengan ya, ilmu itu adalah sesuatu yang kita pelajari untuk menguatkan kita memahami dan melakukannya dengan sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila tidak dibarengi dengan amal ya, tidak dibarengi dengan perbuatan ataupun praktis ya, maka sesebuah ilmu itu bisa aja akan terjadi kurang manfaatnya. Jadi setiap yang kita pelajari, seperti bab yang kemarin kita telah pelajari bab witir. Bab witir, cara sholat witir, hukum dari sholat witir, itu telah pun kita pelajari. Jadi kita akan masuk di sebuah bab di mana mengajarkan kita tentang adab tidur. Kenapa diajarkan adab tidur? Karena
di dalam pada kita memulakan sesuatu yang mana diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun bisa aja kita katakan untuk kefahaman masyarakat biasa, yaitu tidur adalah wajib bagi semua manusia. Walaupun dia itu bukan Islam ataupun Islam, tidur adalah sesuatu yang wajib. Wajib tidur ya. Karena itu diajarkan kepada kita bahwasanya tidur ataupun malam adalah untuk istirahat. Ya, malam adalah untuk istirahat, dan itu adalah ayat di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, makanya tidur, istirahat adalah sesuatu yang wajib. Hanya bisa seseorang itu berpikir dengan waras, bergerak dengan baik, dengan kesehatan kalau dia tidak tidur lebih daripada 24 jam. Ya, seseorang itu kalau tidak tidur lebih dari 24 jam sudah hilang kewarasannya. Ya, pastinya dia tidak akan stable dalam pemikirannya. Kalau diajak ngomong, bisa aja dia kemana-mana. Ya, melainkan kalau dia telah dianugerahkan Allah, tidak ada rasa ngantuknya. Memang ada ya. Ada orang yang tidur hanya 1 jam ataupun tidak tidur selama beberapa tahun. Ada ya. Tapi itu sangat-sangat terpilih ya. Sangat-sangat terpilih, dan itu boleh dimasuk ke dalam rekor ya, betul, ke dalam sesuatu yang benar-benar luar biasa ya, boleh digolongkan dengan tidak sehat pun ya. Tapi orang yang sehat 99.9% pasti harus ada tidur paling tidaknya 6 jam sampai 8 jam. Itu adalah sesuatu yang menurut dokter, menurut research, menurut tabib ataupun pembelajaran barat yang telah disebarluaskan untuk kefahaman manusia biasa, harusnya tidur 6 sampai 8 jam. Tetapi dalam pada sesuatu yang akan saya sampaikan pada hari ini merupakan sesuatu yang Anda harus tahu sebagai seorang muslim. Ya, di dalam peradaban Islam kita mengambil contoh daripada sebaik-baiknya manusia. Beliau adalah manusia pilihan Allah, dan nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh beliau adalah beliau melakukan tidur secara apa yang sekuat mana kita bisa mengikuti, maka kita ikut. Ya, sekuat mana kita bisa ikuti, kita ikut, dan kita bisa aja menjadi orang-orang yang diridhai Allah karena segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keridhaan Allah. Adalah sesuatu yang Allah puas, adalah sesuatu yang Allah suka melihat hambanya melakukan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sedikit di waktu malam, kemudian bangun, kemudian tidur, kemudian bangun, kemudian tidur lagi. Kemudian ya itulah harinya. Ya. Siapa yang hafal lagu itu? Bangun lagi, tidur lagi. Ya, kalau kita mau tahu, itulah Rasulullah SAW, yaitu beliau tidur di waktu yang paling cepat setelah Isya. Dengar baik-baik ya. Setelah Isya beliau akan tidur di awal waktu sebelum jam 12. Kemudian bangun sedikit setelah jam 12. Kemudian tidur lagi. Dan bangun lagi sebelum subuhnya. Kemudian tidak tidur sampai sebelum zuhur sedikit tidur, kemudian bangun lagi, kemudian itulah sampai Isya tadi. Paham?
Ya, apa yang saya ceritakan ini adalah sesuatu yang perlu kita contohi. Saya paham setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing yang berbeda. Saya nggak tahu jam berapa kamu tidur dengan izin majikannya kamu dan kerjanya kamu. Ya, ini baru kamu, belum orang yang di atas. Ya. Orang di atas masih banyak lagi macam-macam kerjanya dan tugasnya dan segala kegiatan mereka membuatkan tonggang tebadingnya waktu tidur dan makan dan bangunnya. Tetapi sebaik-baiknya manusia adalah seperti mana yang saya katakan tadi itu. Kalau Anda bisa contohi, maka itu adalah sesuatu yang terbaik. Apa dia? Sholat isya, kemudian tidur, kemudian bangun sebelum ataupun setelah jam 12, dan bangun itu sedikit saja untuk melakukan sholat, untuk melakukan zikir, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi sebelum subuh. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah subuh tidak ada tidur lagi sampai sedikit sebelum zuhur. Tidurnya itu benar-benar sedikit. Sedikitnya itu sehingga 15 sampai 20 menit. Itu namanya qailulah. Ya. Dengar baik-baik ya. Ini penting karena itu bukan kebiasaan kita yang malas. Kita yang malas kalau tidur itu bermakna 1 jam atau 1 jam setengah. Kalau yang tadi itu setelah zuhur dia, ya. Kalau ada orang yang bisa tidur waktu itu waktu yang terbaik sekali dan itu akan menguatkan dia untuk bangun malamnya itu. Nah, dengar baik-baik lagi. Anda yang tidur sebelum jam 12, setiap 1 jam itu kekuatannya 2 jam. Karena itu di dalam pembelajaran Barat mereka mengatakan 6 sampai 8 jam. Rasulullah SAW seumur hidup tidak pernah tidur di dalam waktu yang sejangka panjang itu. Ya, di dalam riwayatnya beliau tidak pernah tidur dari waktu sampai 6 jam sampai 8 jam. Tetapi beliau adalah orang yang dalam keadaan kesehatan yang terbaik dan itu adalah sesuatu yang diridhai Allah. Karena Rasulullah adalah pilihan Allah. Pastinya dia dibimbing dengan segala sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya rahasianya sini adalah dengar baik-baik sekali lagi, ya. Sebelum jam 12 kalau Anda dapat tidur 3 jam itu sudah memadai untuk Anda bangun seluruh malam sebenarnya. Tetapi tetap Anda tidur sedikit lagi setelah itu. Nah, saya gambarkan ya, Isya pada sekarang ini 8.30, kamu buat ilmu sholatnya habisnya mandi ataupun apa, 9.30 kamu bisa tidur. Ya, paling tidak pun jam 9 aja kamu bisa tidur kalau tidak memandangkan pekerjaan kamu ya. Saya melihat kepada waktunya doang. Isya, sholat Isya dengan sepenuhnya, waktunya ada ba'diyah, ada baca Quran, ada muluk semuanya. Siap, itu 30 menit sudah selesai. Berarti dia tidur 9.15. Dia tidur 9.15, 10.15, 11.15, 12.15. Itu dia sudah dapat 6 jam tidur. Karena setiap 1 jam itu 2 jam. Kalau Anda tidur, bangun tadi itu 1.15 misalnya ya. Tadi saya ngomong aja 6, 9, 15, 10, 15, 11, 15, 12, 15, 1.15 dia bangun. 1.15 dia bangun itu dia sudah dapat 7 jam tidur sebenarnya. Kemudian dia bangun untuk 1 jam aja, 1.15 sampai 2.15 melakukan sholat tahajud, melakukan doa, melakukan zikir. Kemudian pukul 2.30 dia tidur, 2.30 dia tidur, 3.30, 4.30, jam 5 dia bangun. Karena 5.30 subuh. Itu sudah berapa jam? Itu sudah 7, 8, 9, 10 jam dia tidur. Lebih dari cukup.
Tetapi kalau orang yang berakal sehat juga, dia kalau mengira jamnya doang, itu sebenarnya dia tidur 6 jam. Karena kalau tadi 3 jam, tambah dengan 3 jam setelah 2.15, tadi dia tidur 2.15, 3.15, 4.15, 5.15. Dia masih ada berapa menit lagi kalau dia mau, 20 menit aja sebelum subuh dia bangun udah bagus. Nah ini teraturnya, tetapi kita karena tidak teraturnya tidur kita, maka kita ditakut-takutkan dengan pusing. Padahal tidak ada pusing. Kadang-kadang aja ada pusingnya. Saya kalau suruh tidur setengah 3 jam aja tidurnya, majikan suruh itu ini. Yaitu keduniaan yang kamu buat. Saya mau beritahu bahwasanya kamu harus bijak di dalam mengaturnya supaya dapat waktu yang dianjurkan tadi itu. Tapi selalu ingat bahwasanya kalau kamu tidur setelah jam 11, malah di dalam pembelajaran juga ya, di dalam pembelajaran barat, dokter mengatakan orang yang lazimi tidur jam 11 ke atas itu seperti memakan racun pelan-pelan. Ya. Orang yang tidur jam 11 ke atas itu seperti orang yang memakan racun setiap hari. Kurang baik. Ya, kurang baik untuk seseorang itu melakukan tidur daripada jam 11 ke atas. Dia seharusnya tidur sebelumnya. Tapi rata-rata kita 90% tidurnya jam 11. Siapa yang dapat tidur jam 9 di sini? Pak Sofia kan ya? Jam 12 lebih. Makanya saya bilang tadi ya, orang yang tidur jam 12 ke atas itu akan meletakkan penyakit di dalam badannya. Ya, tapi mau diapain ya? Karena kamu telah ditolak oleh keduniaan sampai harus buat sedemikian. Ya, kamu terikat dengan majikan dan pekerjaan dan kamu harus buat sedemikian. Namun itu tidak sama sekali untuk melemahkan semangat seseorang untuk melakukan bangun malam. Makanya itu dalam pada adab tidur yang terbaik saya telah bahaskan tadi itu di dalam waktu 15 menit tadi itu, itulah yang terbaiknya. Saya nggak tahu kapan kamu bisa melakukannya. Ya mungkin kalau nanti sudah pulang Indonesia bisa aja kamu aturkan waktu sampai sedemikian. Saya rasa kalau kamu sudah pulang pasti insya Allah bisa dapat kamu aturkan seperti itu. Ya mudah-mudahan pembelajaran ini kamu ikuti dan kamu terapkan di sana sehingga kamu dapat mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kerana dengar baik-baik sekali lagi, banyak rahasia yang ada di malam hari ketika seseorang itu bangun dengan baik dan melakukan sholat malam dengan baik. Itu banyak sekali rahasianya. Banyak sekali rahasianya sehingga kamu mendapatkan segala bentuk keduniaan dan juga akhiratnya Anda ketika kamu dapat bangun malam dan istimrarkan dan meneruskan, yaitu istiqamahkan sholat malam ini. Tetapi ini bukan saja sesuatu yang bisa dibahaskan begitu sholat malamnya bagus, karena kamu tidak bisa mencapai itu kalau tidak ada adab tidur yang baik. Ya, pahamkan baik-baik. Kalau Anda tidak dapat mengatur tidur kamu tidak dapat mengadakan sholat tahajud yang diinginkan. Selalu kita membahaskan sholat tahajud itu bagus, sholat ini bagus. Ya, saya susah Ustaz bangun paginya, saya susah bangun ininya. Karena apa? Karena tidak mengatur adab tidurnya. Jadi kita perlu fahamkan baik-baik adab-adab tidur sebelum Anda melakukan sholat tahajudnya. Kamu bisa melakukan hal yang seperti tadi saya katakan tadi, bangun tidur jam 12, bangunnya pastinya jam 5. Itu kamu sudah tidur 4 jam doang. Dan itu betul-betul 4 jam aja. Kalau kamu tidur jam 12, jam 1, bangun jam 4 atau jam 5, kamu dapat tidurnya itu 4 sampai 5 jam aja. Kalau kamu dapat qailulah, yaitu tidur tengah hari tadi itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga.
Apa itu namanya? Apa itu namanya tadi? Tidur di tengah hari. Hah? Hafalkan ya. Qailulah. Ayo sebut. Qaf. Qailulah. Atau betul qailulah. Qailulah tapi qailulah ya. Qailulah itu adalah seseorang yang tidur di waktu tengah hari sebelum zuhur. Itu waktu terbaiknya. Tetapi bisa aja kamu buat qailulah ini tidur sebelum asarnya. Gak bisa tidur setelah asarnya. Makruh seseorang itu tidur asar. Ada yang biasa tidur asar nggak sini? Nggak ada. Jangan biasakan tidur asar. Siang pun tak pernah tidur. Ya, biasanya ngantuk tapi kamu harus lawan. 2 tidur ini ataupun 3 tidur ini jangan kamu tidur. Apa itu? 1, ma bainal maghrib wal isya. Apa yang di antara maghrib dan isya jangan tidur. Makruh tidur begitu karena orang-orang yang bukan Islam mempraktikkan seperti itu. 2, waktu asar setelah kamu melakukan sholatnya. Jangan tidur. 3, setelah kamu melakukan sholat subuh. Ini 3 waktu jangan melakukan. Kalau bisa selama hidup kamu jangan tidur di waktu ini. Tapi kalau terpaksanya sekali-sekali bisa aja. Karena hukumnya di sini makruh. Ya, hukum di sini makruh. Ditinggalkan sebaik-baiknya tidur di antara maghrib dan isya. Kemudian di setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Ini 3 jangan melakukan tidurnya. Tadi itu setelah sholat subuh boleh ada tidur setelah isyraq, setelah matahari naik. Setelah subuh kamu sholat, jangan tidur sampai matahari naik. Matahari udah naik berarti terang, udah terang baru kamu bisa tidur. Itu pun oke-oke aja tidur di situ, boleh-boleh aja. Dan itu bukan dinamakan qailulah. Qailulah adalah seseorang yang tidur sebentar saja. Ini dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh ulama-ulama, dan diajarkan kepada kita untuk melaksanakan tidur sebentar ini. Dan tidur sebentar ini bukan sahaja menjadi sunnahnya Nabi Muhammad, bukannya menjadi sunnahnya para sahabat yang melakukan mengikuti Rasulullah, tetapi ia juga dilakukan oleh para saintis. Ya, para saintis ataupun orang-orang cerdik pandai, orang-orang yang bukan Islam, mereka melakukan tidur ini di waktu. Ada apa ini Sofia? Sharing dong, biar semua bisa dengar. Jadi kalau seseorang itu tidur sebentar 15 menit aja, itu adalah sunnah Rasulullah melakukannya. Memang itu akan mencerdaskan seseorang itu. Ataupun seseorang itu dipanggil di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Inggris, melakukan tidur apa namanya? Power nap. Ya. Ini power nap diikuti dengan risetnya sendiri, dilakukan oleh Albert Einstein, ya, seorang yang pintar, orang Yahudi, orang yang saintis, ya, yang menciptakan apa yang kamu lihat itu kebanyakannya daripada kefahamannya karena ilmu fisiknya bagus, ya. Beliau mengatakan dan beliau mengamalkan setiap hari beliau akan tidur selama 10 sampai 15 menit, tapi tidak waktu zuhur ya, tapi beliau akan melakukan tidur tengah hari di dalam waktu 15 sampai 20 menit. Tapi ini untuk kita kadang-kadang perlu ada training sedikit, ya, karena saya pasti kalau kita mulai tidur 10 menit maunya 1 jam terus kan. Gak bakal bangun kalau dia katanya mau tidur 15 menit. Tapi padahal bangun-bangun itu 1 jam atau 2 jam. Jadi ini perlu ada praktisnya, ya, ada trainingnya. Jadi saya rasa Anda yang punya HP, yang punya alarm, ya, bagus sekali kalau setiap sebelum zuhur
kalau Anda bisa duduk di tempat Anda ataupun istirahat di satu tempat, ambil 10 sampai 15 menit untuk tidur, benar-benar tidur ya. Ya, tidur dengan keadaan yang sebaiknya, itu namanya kailulah. Dan para sahabat melakukan hal yang seperti itu dan dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Karena itu seperti apa? Kalau seseorang itu berpuasa, dia harus Makan. ya makannya namanya apa? Sahur. Sahur menguatkan seseorang itu berpuasa. Dan itu makruh ya, kalau Anda makan banyak-banyak. Ngapain puasa kalau kamu memindahkan waktu makan doang? Ya. Sahur disunahkan untuk Anda melakukan makan, tetapi makan yang sedikit untuk menguatkan Anda berpuasa pada petang harinya ataupun sore harinya. Begitu juga seseorang yang tidur qailulah itu menguatkan dirinya untuk bangun pagi di dalam waktu sebelum subuhnya, yaitu melakukan sholat tahajud. Nah, inilah yang hendak saya sampaikan. Ada rahasia-rahasia yang banyak yang telah saya sampaikan di situ. Ya, saya tidak menyampaikan adab tidur atau adab bangun pagi supaya kamu dapat bangun pagi, tetapi tidak mengatasi sesuatu masalah yang sukar bagi kebanyakan orang. Pastinya seseorang itu susah untuk bangun paginya. Karena apa dia susah bangun pagi untuk melakukan tahajud dan sebagainya? Ya karena dia tidak ada sahur yang cukupnya ataupun persiapan yang secukupnya untuk melakukan tahajudnya. Nah, baik. Dibantu dengan beberapa perkara juga. Satu diantaranya adalah tidak makan terlampau kenyang di waktu malamnya. Saya nggak tahu juga ya, kalau kamu ada majelis tiap-tiap malam di rumah majikan kamu dan sebagainya, ada makanan banyak dan kamu pula terpaksa makannya, ya kalau tidak terbuang dan sebagainya, ya kamu makan banyak-banyak. Itu adalah salah satu sebab bagi seseorang itu sukar ataupun susah untuk bangun paginya. Kalau makannya terlampau banyak dan tidur. Satu ya. Kedua, dibantu dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini, yaitu doa dan cara-cara untuk Anda tidur. Jadi saya mau memendekkan apa yang menjadi pembicaraan saya. Kita belajar untuk bagaimana melakukan adab tidur. Kita fahamkan pola tidur, pola tahu ya. Secara circle of tidur kita sudah pelajari. Barulah kita mau fahamkan kenapa ini semuanya penting, kenapa diajarkan kita semuanya ini, untuk kita ambil harta karunnya dan kamu hadir di hartanya pada pagi hari itu. Pelajaran ini semuanya ditumpukan kepada bangun pagi sebelum subuh itu penting. Tapi itu tidak bakal terjadi kalau kamu tidak tahu apa yang saya bahaskan tadi itu. Paham? Kamu semuanya bakal jadi orang yang paling kaya dalam dunia kalau kamu betul-betul paham apa yang saya katakan ini. Gak perlu kayanya bukan hanya kaya kepada hartanya, tapi kaya hatinya, kaya imannya, kaya kepercayaan Anda kepada Allah, tawakalnya Anda, takwanya Anda, semuanya diberikan di waktu pagi hari sebelum subuhnya itu. Makanya saya bilang perkara ini sangat penting kalau betul-betul dihayati, kalau betul-betul difahami, dan ia adalah sesuatu yang tidak ada harganya, priceless, ya. Ia adalah sesuatu rahasia yang kalau Anda betul-betul tekan, pegang dan gantungkan diri Anda di situ, insya Allah Anda mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kita akan pelajari di muka surat 63, adab tidur. Siapa yang mau baca? Bismillah.
Ketika hendak tidur, bacalah surat Al-Fatihah dan ayatul kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Selepas itu bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan untuk menyempurnakan bilangannya menjadi 100 kali membaca. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, kepunyaannya segala kerajaan, dan baginya pula segala pujian, dan di atas segala sesuatu adalah yang maha berkuasa. Kemudian baringlah di sebelah kanan sambil menghadap ke arah kiblat dan bacalah. Sebentar, terus kemudian bawahnya, Kemudian melakukan zikir kepada Allah secara terus-menerus sehingga tertidur. nah, dikatakan Di dalam satu riwayat, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, kemudian melakukan amalan-amalan di atas, maka diangkat rohnya ke ars dan secara terus-menerus roh tadi melakukan ibadah kepada Allah sehingga dia tersadar dari tidurnya. nah, ya, sesuatu yang sangat besar ya. Jadi berarti apabila seseorang yang mengamalkan adab tidur yang sedemikian, maka seolah-olah waktu tidurnya itu dia beribadah. Karena sementara dia itu sambil mau tidur dia berzikir, dan kemudian sebelumnya dia membaca ayat-ayat yang seperti mana yang kita bacakan tadi, maka orang itu tidur di dalam keadaan ibadah sampailah dia dibangunkan. Kemudian dibangunkan, dia melakukan hal yang terbaik. Makanya itu pertama sekali, hendaklah seseorang itu tidur dengan wudu. Kalau dia punya suami, enggak apa-apa, wudu aja. Ya, dia punya suami berarti kalau dia terpegang, ya batallah suaminya. Batallah dia dalam wudunya. Tetapi apa yang saya maksudkan ini, dia telah mendapatkan pahala untuk dia mengambil wudu sebelum dia tidur. Ya, jadi dua pengajaran di sini. Satu, teruskan mengambil wudu walaupun Anda tidur bersama suami. Kedua, teruskan pegang dia. Kalau dia mau dipegang kalau dia mau memegang kamu. Jangan karena wudu kamu jaga. Kemudian kamu tidak mau suami kamu pegang kamu. Ya, karena yang itu sunnah. Ya, yang ini sunnah, yang ambil wudu sunnah. Yang suami kamu memegang kamu itu wajibnya dia itu kamu mengizinkan dia untuk pegang. Jangan kamu sekali-kali memberitahu dia saya ada wudu, mau tidur dengan wudu. Itu salah pol itu ya. Salah habis, fatal itu. Kalau dia itu menjawab dengan wudu, jangan sentuh saya ada wudu. Itu berdosa ya. Itu dosa ya. Jadi kalau dia ada wudu, tetap dia ambil wudu, nggak apa-apa dia tidur. Kalau dia dipegang oleh suaminya, dia tetap mendapat pahala untuk mengambil wudu ketika dia mau tidur. Sebelumnya itu dia berdoa dengan doa ini. Apa dia membaca? Al-Fatihah. Kemudian dia membaca ayatul kursi. Kemudian dia membaca akhir surat Al-Baqarah. Apa dia? Amanar Rasul sampai habis. Ya. Kita buka Al-Quran, kalau Anda Al-Quran, ya, Anda baca daripada surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, kalau enggak salah saya ayatnya ke apa itu ya? 2 lebih ya. Ada sinyal. Ada sinyal. Nah, jadi daripada enggak usah amanah Rasul pun enggak apa-apa, lillahi ma fis sama, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu sampai akhirnya adal qaumil kafirin. Selesai, ya. Lillahi ma fis samawati wal ard sampai itu ayat yang ke 284. Ya. 284. Baca ayat tersebut sampai habis ya, yaitu lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu sampai akhirnya adal qaumil kafirin. Dibaca. Sekali lagi Al-Fatihah, ayatul kursi, surah Al-Baqarah akhirnya, kemudian diikuti dengan subhanallah dibaca 33 kali. Alhamdulillah
baca 33 kali. Allahu Akbar, baca 33 kali, kemudian dilengkap dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu digenapkan sampai 100 kali. Berarti subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu semuanya 99 kali. Dilengkapkan 100 kali dengan 1 kali pembacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian seseorang itu kalau bisa tidur di sebelah kanan lambungnya. Kalau dia tidur terbelantar ini pun enggak apa-apa. Kalau dia tidur sebelah kiri pun enggak apa-apa. Kalau dia terlungkup pun enggak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya Rasulullah SAW tidurnya di sebelah kanan, tangannya diletak di pipi ataupun dua-duanya diletak di pipi, ditidur di sebelah kanan kiblatnya. Berarti kalau ini kiblatnya, saya tidur begini. Ya, itu sunnahnya. Terbaik bagi Anda kalau biasa, kalau belum biasa dan tidak boleh, jangan dipaksa. Kalau sekali-sekali kau mau tidur begitu, ya tidur aja begitu. Tidur di sebelah lambung kanan kamu. Di dalam research juga ia mempunyai sesuatu yang baik juga karena jantung kamu di atas, pernafasan dan bla bla bla. Pokoknya sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia akan membaca dengan doa ini. Mari sama-sama kita baca. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu aghfirli dhanbi fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadikas salihin. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajhtu wajhiya ilaika wa alja'tu dhahri ilaika fawadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Kemudian tadi itu ya dilanjutkan, kemudian melakukan zikir kepada Allah secara terus-menerus sehingga tertidur, ya. Dan dipanjangkan di situ dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu kemudian melakukan amalan-amalan di atas, maka ruhnya diangkat. Ketika seseorang itu tidur, maka dia tidak sadar karena ruhnya telah keluar dari jasad. Berarti dia mati. Sebenarnya orang yang tidur itu mati, tapi dikembalikan ruhnya karena Allah menghendaki sedemikian untuk hal itu. Makanya kadang-kadang seseorang yang mati di dalam tidur, ruhnya tidak kembali setelah pergi keluar daripada badannya. Ya, jadi setiap kali Anda tidur, memang ruh Anda dikeluarkan dan pergi ke alam Allahu a'lam bisawab. Kemudian ketika kamu sadar, otomatisnya roh tadi masuk ke dalam badan kamu kembali dan kamu bisa mendatangkan apa yang sebelumnya kamu sedia ada, ya, dan dilanjutkan dengan kehidupan Anda. Makanya apabila seseorang itu berdoa
pertama tadi ya, wudu. Kemudian baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi, baca kalau bagus kali ditambah ya dengan 2 surah yang 3 surah yang biasa kita bacakan lagi, yaitu Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas ya. Di dalam riwayat yang lain ketiga surah ini dibacakan dan ditiup di tangan dan diusapkan ke badan, seluruh badan. Ima dia mau baca 3 kali ataupun 1 kali 3 semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Dia tiup kemudian dia usap di badannya seluruhnya. Di dalam riwayat tersebut tidak ada serangga yang akan menggigitnya ya. Nah, jadi Anda bisa melakukan beberapa perkara di sini. Pertama sekali, yang paling penting, yang paling Anda kalau bisa jangan lupa untuk melakukannya, wudu sebelum tidur. Pegang wudu itu. Nah, jika Anda tidak punya suami, tetapi batal wudu ketika Anda mau tidur, itu pun nggak apa-apa juga. Ya, kamu tetap mendapatkan pahala untuk mendapatkan pahala daripada wudu mau tidur sebelum tidur. Nah, karena itu sunnah ya. Karena memang Rasulullah SAW tidur selalunya dengan wudu. Ya, kalau di dalam proses Anda mau tidur itu batal, ya karena ultimately ketika Anda tidur memang batal wudunya. Karena kalau Anda tidur hilang akal, sudah keluar rohnya, kembali 10 menit setelah itu lagi batal wudu Anda. Karena tidur akan membatalkan wudu. Nah, wudu, Fatihah, Ayatul Kursi, Surah Al-Baqarah ayat akhir, kemudian membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, langsung La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia itu pun lanjut untuk tidur. Dalam tidurnya itu dia berdoa dengan doa yang tadi saya bacakan. Mari kita dengarkan daripada Mbak Titik akan membaca. Silakan. Tadi itu ya makna daripada doa tadi. Silakan. Dengan menyebut namamu wahai Tuhanku, aku rebahkan lambungku dan dengannya pula aku dibangkitkan. Nah, ya. Pertama sekali kita mengatakan kepada Allah, saya sedang merebahkan lambungku ini untuk melakukan rehatnya saya, ya, untuk melakukan rehatnya saya, dan itu pula akan aku bangkitkan dari situ. Jisnya, intinya adalah kita membawa kepada pengiktirafan apa yang kita lakukan ini, kita tahu, kita sadar bahwasanya kita juga akan dibangkitkan dengan keadaan yang seperti itu juga. Langsung. Ampunilah dosa-dosaku, seandainya engkau masih menahani atau jiwaku, maka rahmatilah aku. Nah, yang kedua, menyadarkan diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan jiwa itu keluar dan jiwa itu masuk lagi. Maka dengan itu ya Allah, dengan rahmat-Mu itu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Terus. Seandainya engkau melepaskannya, maka jagalah aku seperti mana penjagaanmu kepada hamba-hamba. Nah, ya, kita juga sadar bahwasanya ya Allah, jikalau engkau melepaskan ruh ini ke badan, keluar daripada badan aku dan tidak mengembalikannya, maka ya Allah simpanlah ruh aku bersama-sama sesiapa juga yang engkau panggil orang saleh, simpan di situ. Berarti apa? Of course, orang-orang saleh akan diberi rahmat oleh Allah. Tapi kita minta supaya kita digolongkan bersama dengan orang saleh dengan kehendak Allah. Itu kan full concentration kita kepada apa yang akan terjadi, siapa diri kita, siapa Tuhan kita, semuanya itu kita membawa hidup di saat kita mau tidur. Itu penting banget. Ya, penting banget. Di dalam seseorang itu mengenal apa yang dia buat, siapa Tuhannya, kenapa dia berada di situ, dan dengan proses apa yang akan terjadi itu namanya orang yang sudah mengenal Allah. Dan ini adalah sesuatu yang seseorang itu perlu melakukan dengan ikhlas. Dia harus polos di dalam doanya sebelum tidur itu.
Dan itu penting banget ya. Siapa pada sini ini sekarang ini tidak pernah mendengar orang yang mati dalam tidur? Jangankan mengatakan ibu saya atau bapak saya, tidak pernah mendengarkan. Pastinya semua telah tahu bahwasanya banyak di antara kalangan kita yang hidup matinya sewaktu di waktu tidur. Banyak ya, banyak di antara kita. Dan kita boleh saja menjadi orang di antaranya. Ya, kita bisa saja boleh dipilih untuk menjadi orang yang mati dalam tidur. Itu neutral ya. Itu neutral. Oke aja mati dalam tidur. Bisa aja orang itu mati di waktu dia sujud. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita golong di antara orangnya. Bisa aja orang mau ngambil wudhu, bisa aja orang mau mendatangi Masjid Ghafur mati. Ya, pulang ke Masjid Ghafur mati. Ya. Buat pekerjaan di rumah mati, oke aja ya. Na'udzubillah min dzalik kalau dia lagi berjalan-jalan dengan orang-orang yang ada di atas. Orang ada di atas. Gimana? Hari holiday-nya dia itu mau jalan dengan orang yang bukan mahramnya. Lagi jalan-jalan pegang tangan baru pegang. Karena deg-degnya kelompok kuat kan? Na'udzubillah min dzalik. Enggak mau ya, jadi hati-hati ya. Hati-hati di dalam apa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Karena kita nggak tahu stoknya kita itu kapan, matinya itu kapan. Apa aja stoknya kita itu kita nggak tahu. Makanya itu kalau kita mati di dalam keadaan gini, masya Allah, betapa hebatnya. Karena kita full sadar. Sebelum tidur kita full sadar siapa diri kita sedang melakukan apa, Allah sedang dan akan melakukan apa untuk ruh kita dan kembali. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau melepaskannya, maka jagalah aku seperti mana penjagaanmu kepada hamba-hambamu yang saleh. Berarti letakkanlah ruh kita bersama dengan Engkau, kumpulkan bersama dengan orang saleh. Itu pasti sudah bagus itu. Kenapa? Kalau Allah kumpulkan bersama dengan orang saleh, berarti Anda juga orang-orang yang saleh dan saleh. Dan dihitung juga apa perbuatannya mereka itu sama seperti apa yang kamu lakukan. Berarti kamu akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Dan itulah yang kita inginkan dan itulah yang kita mohonkan. Terus, wahai Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku lindungkan punggungku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu. Karena kecintaan dan rasa takutku kepadamu, tidak ada tempat perlindungan dan tempat mencari keselamatan kecuali di sisimu. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utuskan. Nah, ya begitu ya, kita lihat Pak Titik bacanya pun kayak orang yang dalam cinta, dalam kecintaan. Seharusnya begitu kita meluahkan munajat kita yang terakhir kepada Allah sebelum kita tidur. Dan itu seharusnya menjadi sesuatu yang kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan diri aku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku berlindung punggungku kepadamu. Yaitu berarti seluruh badanku yang aku lepaskan ini, aku serahkan kepada Engkau ya. Dan aku menyerahkan urusanku kepadamu karena kecintaan dan ketakutanku kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan tempat mencari keselamatan kecuali di sisimu ya Allah. Aku beriman dengan kitabmu dan yang engkau turunkan dan kepada nabi engkau yang kamu utuskan. Kemudian kita mulai dengan zikir kita yang macam-macam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan dalam penuh kecintaan kita. Hasbunallah wa ni'mal sampai tidur. Masya Allah. Dalam ibadahlah orang tersebut sampailah bangunnya. Nah, inilah hubungan yang Anda harus buat sebelum Anda tidur. Sebenarnya kalau Anda dapat melakukan, dan ini tidak bisa dilakukan malam ini ya. Bagaimana sekalipun Anda paham bab ini, Anda tidak bakal mendapatkan seluruh daripada apa yang seharusnya kamu dapatkan malam ini. Tetapi malam-malam yang akan datang ketika kamu berusaha untuk melakukan di dalam keadaan kamu capek,
di dalam urusan majikan kamu yang belum selesai, di mana anaknya mau itu pagi, mau ini malam, mau macam-macam lah. Dalam pemikiranmu yang macam-macam kusut itu, kamu luahkan semuanya, jauhkan semuanya, kamu masukkan ini dan kamu berdoa dan kamu beristirahat. Itulah suplemen yang terbaik, itulah jamu yang terbaik yang Allah berikan kepada kamu, obat yang terbaik yang Allah berikan kepada kamu. Tidur kamu itu adalah tidur yang tenang, dan ketika kamu sadar, ketika kamu bangun, kamu sadar dengan keadaan yang segar, dengan pemikiran yang Allah berikan. Suplemennya itu sudah masuk ke dalam badan Anda. Itulah yang diinginkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada soalan apa-apa? Ada pertanyaan apa-apa? Mbak Sofia mungkin mau sharing lagi. Jangan ngomong dua orang dong. Kita semuanya mau dengar, mau tahu kisahnya apa. Enggak boleh. 3 jam. Saya bilang Kurang kan? bilang sama Mbak Sofi, panggilannya 3 jam. Baik ya, walaupun macam mana kalau Anda tidur ataupun kurang tidurnya di malam, kamu mau gantikan dengan qailulah kamu itu, ya kamu harus, sebenarnya kefahamannya itu seluruh tidur 6 sampai 8 jam. Kamu bisa pendekkan 1 jam menjadi 2 jam kalau kamu tidur sebelum jam 12. Jadi kalau kamu tidak dapat tidur jam 12, kamu dapat tidur setelah jam 12, kamu kira itu dapatnya sampai jam 3, kamu bangun pagi, ya kamu harus tidur lagi 3 jam nanti. Dikailah kamu untuk mendapatkan 6 jam tadi. Saya nggak tahu lah kalau pekerjaan keadaan kamu. Saya ngomong tentang ya. Kalau kamu tidak boleh, kamu telah masukkan racun di dalam badan. Macam mana lagi? Namanya ikut orang. Makanya itu ya, racun itu ya mungkin akan hilang dengan zikir, dengan apa yang kamu lakukan, pemakanan kamu, ya mungkin akan hilang. Tapi kamu buat begitu, kamu telah meletakkan sesuatu yang tidak bagus di badan kamu. Ya, kalau itu bisa dihapuskan, ya mungkin aja bisa dihapuskan dengan zikir, mungkin aja bisa dihapuskan pemakanan yang baik, ya mungkin aja qailulah yang bagus di waktu-waktunya, ya itu semuanya harus diatur dengan baik. Nah, begitulah dia. Ada pertanyaan apa-apa yang bisa saya lanjutkan sebelum kita tutup kelas dengan pembacaan doa? Pertanyaan udah dijawab tadi. Silakan. Udah tadi Ustaznya udah jawab tuh. Apa itu? Ya tadi tidur tak cukup jam, tapi Ustaz kan udah bahas tadi. Jadi tak payah tanya. Nah, ada pertanyaan apa di luar daripada apa yang kita pelajari? Apa-apa? Misalnya zakat, sedekah atau apa? Ada apa-apa yang mau saya jelaskan di dalam hubungan sholat, di dalam hubungan hutang? Hutang. Oh, Ustaz. Ini mau tanya masalah pinjam meminjam. Tunggu dong, Pak. Ini keluarga minta kiriman, terus teman mau pinjam uang buat bayar sekolah. Mana yang harus didulukan? Keluarga. Tapi temannya juga istilahnya butuh banget gitu buat anaknya. Ya, itu adalah sesuatu yang kamu harus melakukan dengan bijak. Tapi kalau secara general, apa general? Important lah. Secara umum, kalau pertanyaan itu adalah keluarga ataupun teman yang lebih penting, ya keluarga. Satu, ya. Tapi kalau keluarga, oke, tidak memerlukan kebanyakannya karena bisa diatur dengan sesuatu, bisa ditutup. Tapi teman ini hidup dan mati, ya, ataupun sesuatu yang penting banget, dulu kan teman. Jadi subjeknya itu bukan kepada siapa, tapi kepada apa. Contohnya kalau keluarga itu cuma buat, istilahnya buat sedekah gitu. Yang buat keluarga itu dia mau sedekah gitu. Tapi kalau buat teman, dia butuh mau bayar sekolah. Ya sekolah itu butuh, ya berarti teman.
Berarti teman, karena pinjam sama berikan, ya, pinjam itu lebih diutamakan, ya. Apabila seseorang itu minta, dengan dia minta pinjam, didulukan dengan orang yang minta pinjam, karena orang yang minta pinjam itu membutuhkan, makanya dia katakan aku bayar balik karena aku betul-betul memerlukan, gitu. Kalau nggak dibayar balik, Itu terserah, itu satu lagi bab yang khusus. Tapi kalau di dalam muamalah ini, siapa yang lebih penting dan Anda sebagai pemberi tidak memikirkan tentang kapan kamu mau bayar dan sebagainya. Karena saya niatnya saya mau membantu. Tapi kalau kamu main saya karena tidak mau bayar, itu tanggungan Anda. Anda yang berdosa, Anda yang ini. Tapi saya telah lakukan keikhlasan yang terbaik. Keridhaan, bukan ikhlas ya. Ada dua ya. Ikhlas sama ridha, itu berbeda. Saya tidak pernah akan mengikhlaskan Mbak Sofia kalau saya berikan. Itu salah kalau istilah saya. Istilah saya gunakan, saya mau berikan ini ikhlas ya Ustaz. Saya tidak pernah akan mengatakan ikhlas, saya ikhlas. kelasnya itu kelas dulu. Perkataan yang saya harus keluarkan adalah saya ridha. Saya ridha, bukan saya ikhlas. Kalau saya katakan saya ikhlas, Nggak ikhlas. karena akan membuktikan ketidakikhlasan saya. Ketika saya berikan Mbak Sofia satu kali $20, $30 saya kasihkan. Kemudian satu waktu saya perlu, Mbak Sofia ini istri saya nggak ada di suruh tolong ya bantu saya. Saya bilang dia, Mbak bisa nggak Mbak? Oh Ustaz, saya ada kerja, loh saya udah kasih kamu 20, 30. Saya katakan, ini mungkin kenapa kamu tidak membenarkan saya ketika saya sudah ikhlas banget saya. Dan semua orang akan ada begitu. Kalau tidak pun ada rasanya. Iya. Kalau saya tidak lapaskan, saya ada rasa ini orang. Kalau pinjam itu beda ya. Kalau pinjam itu saya ada istilah mengatakan kapan mau bayar. Ya, dia katanya 3 minggu ya udah ya gitu saya berikan ya, saya berikan atas dasar pinjaman dan saya bukan tidak akan ikhlas itu, saya ridha melepaskan uang ini kepada Anda untuk pinjaman. Nanti pinjaman kamu kalau kamu tidak berikan, saya pasti kejar kamu karena saya melepaskan waktu itu dan saya dijanjikan dengan waktu itu juga apa yang kamu katakan 3 minggu atau 4 minggu. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. $20-nya. Baik, ada apa lagi tentang sholat? Semuanya oke? Silakan. Bulu kucing itu sebetulnya najis atau apa? Baik ya. Ya. Nah, sebenarnya ya, bulu kucing itu walaupun satu helai kamu bawa di dalam sholat itu najis, terlepas daripada binatangnya. Kalau kamu pegang seluruhnya itu najis di tempat duburnya. Kalau memang tidak dicebok, biasanya kucing tidak bakal dicebok ya. Kalau kamu pegang di waktu sholat. Tapi kalau sewaktu kamu pegang itu, kamu usap-usap itu tidak najis. Kalau di luar sholat, kita berbincang najisnya ketika dalam sholat saja. Karena kucing khusus tidak najis. Maksud saya bulunya itu kalau nempel di sajadah itu apa harus Ya, Bersihin. dibersihin. Nah, Tapi kalau ya, setiap bulu binatang yang halal dimakan terpisah daripada badannya. Mbak Sofia dengar ya. Kalau binatang itu masih hidup, bulunya terpisah di badannya, terpisah. Yang terpisah ini najis. Dibawa sholat, dipegang Anda, kering sama kering tidak jadi masalah. Ya, kalau kamu dipegang Anda buang, ya sudah. Kalau masih ada di tangan Anda, kalau ada bau, ada warna, ada rasa, itu masih najis. Cuci tangan aja nggak apa-apa, sudah selesai. Ya. Tapi kalau dibawa kering-kering di dalam sholat itu najis, walaupun satu helai. masalahnya kadang nggak tahu kalau itu. Betul, makanya jangan ambil tahu. Kalau sudah tahu itu batal. Ya, maksud saya jangan ambil tahu ketika kamu mau sholat, bersihkan aja. Kemudian setelah sholat selesai, jangan dilihat-lihat.
jangan. Sama juga nanti kalau kamu umrah dan haji. Ya, sama juga kalau kamu umrah dan haji, jangan garuk-garuk lihat. Diamin aja begitu aja. Udah. Jangan kamu kalau garuk lihat ada 3.000 ibadah kan. Sudah tahu tuh. Kalau kamu tergaruk tiba-tiba jangan garuk banyak-banyak ya, jangan lihat. Kalau kamu sudah lihat itu hukum. Tapi kalau kamu tahu garuk itu kamu pasti keluar tanpa lihat, kamu kena dam. Jadi kalau kamu mau sholat begitu juga, bersihkan seadanya, sholat aja. Baju kamu juga kamu kebaskan, yang gitu-gitukan dulu, ya sudah. Kalau dia lalu, ya jangan cari-cari terus. Biarin aja. Ya. Pasti dicari. Sebenarnya dalam hukum Islam di dalam mazhab Syafi'i itu kalau sedikit dimaafkan kalau binatang itu boleh dimakan. Kalau sedikit binatang itu boleh dimakan, kambing misalnya. Ya, kalau itu sedikit boleh dimakan, daging bulunya itu enggak. Kalau haram dimakan seperti kucing, ya, dan kucing punya khusus halalnya, yakni tidak najisnya untuk dipegang, ya, bukan anjing ya. Kalau anjing sudah najis yang naik lagi tarafnya ya. Tadi itu najis yang di pertengahan. Kalau babi dengan anjing itu najis atas, najis berat, ya. Makanya beda hukumnya lagi, ya. Hukum yang ini dibawa sholat aja menjadi sesuatu yang tidak boleh Anda bawa bersama. Kalau dia di sana di situ bulunya masih berkeliaran seperti yang tidak boleh di kaki kamu, di tangan kamu, di pakaian kamu, di dahi kamu, di tempat sujud kamu. Kalau ada di sini, kamu sujud di sini, tidak apa-apa. Paham ya? Sejadah kamu ataupun karpet kamu sebesar begini kamu gunakan di situ kiblat saya pakai di situ. Kemudian ada bulunya di sebelah sini, tidak apa-apa, saya nggak pegang. Saya sujud, kemudian ada di tengah-tengah saya. Setelah saya selesai, saya lihat ada bulu, nggak apa-apa. Kalau misalnya sholat terus kucingnya di Ya? dapurnya gimana? Kita mau sholat, tapi kita nggak tahu tiba-tiba kucingnya datang. Ya? Kita kalau lagi sholat, kita tak tahu kalau ada kucing. Tiba-tiba kucingnya datang ke sajadah kita. Ya? Kalau dia itu datang dan duduk di sejadah pun tidak apa-apa. Kalau dia berada di kamu ketika kamu tahiyat akhir, dia duduk di lap kamu, cepat-cepat harus sholat. Itu karena apa? Itu bukan bulunya, karena dianya. Karena dia pegang najis, dia membawa najis bersamanya. Ya, itu aja. Kamu harus cepat tolak. Kalau dia masih kembali itu sudah batal. Kalau dia duduk lagi lama ya. Kalau kamu tolak 2-3 kali dia jalan ya oke. Tapi gerakan kamu tuh nggak bisa 3 kali. Ya, ini masalah besar ya, karena kucing biasanya ada. Saya juga ada kucing di rumah ya. Jadi harus hati-hati di sejadah kamu. Ya, dan juga pakaian kamu. Apalagi bulu-bulu yang terbangan. anjing lagi parah. Tak punya. Siapa yang punya anjing di sini? Ada kucing ada. Ya. Biasanya kalau saya pernah lihat pun banyak ya. Jadi kalau untuk anjing lebih berat dan saya sarankan dia memakai pakaian yang berbeda. Pakaian anjing. Ganti pakaian kok sholat. Pakaian yang berbeda daripada, berarti dia itu menggunakan pakaian nggak usah pakai apa yang dia pakai. Baik, Allah a'lam bishawab. Sekarang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa yang biasa kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulla hawfa waskur lana al-awrati wa amini واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا لا بانتساب منا بالمصطفى رسولي بكل صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه
وخش السخط والحمد لله بالمدح والثناء والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada saya pun hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.